Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin, aku Revi Elisa Putri dengan NIM 2306110826 dan juga rekan aku. Hai, kenalin, nama aku Neisha Ingrid Aprilia dengan NIM 2306110830. Nah, di sini kami berdua bakalan jelasin apa aja sih hama dan juga penyakit pada tanaman kelapa sawit. Nah, sebelum itu, cari tahu dulu yuk pengertian hama dan juga penyakit. Hama merupakan organisme yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan keberadaannya karena dapat merusak tanaman dan menurunkan hasil produksi tanaman kelapa sawit. Berikut contohnya. Selanjutnya kita akan mendalami jenis-jenis hama ulat pada tanaman kelapa sawit. Beberapa jenis ulat yang sering menjadi masalah antara lain ulat api, ulat bulu, dan ulat kantong. Ulat api berkisar 5 hingga 20 ekor per pelepah. Ulat bulu berkisar 5 hingga 10 ekor per pelepah, dan ulat kantong berkisar 20 hingga 30 ekor per pelepah. Yang pertama ada ulat api. Jenis Darna trima memiliki ciri warna coklat muda dengan bercak jingga di bagian punggungnya. Sementara itu jenis lainnya ada Cetotosea asigna, berwarna hijau kekuningan dengan bercak khas yang mudah dikenali. Yang kedua adalah ulat bulu dengan jenis Clania tertia, menyerang daun-daun dewasa dan memiliki 4 pasang bulu panjang di bagian punggung. Warna tubuhnya berwarna hijau pucat dan serangannya menyebabkan daun berlubang. Yang ketiga ada ulat kantong dengan jenis Mahasena corbeti, hidup di dalam kantong yang dibuat dari potongan daun dan benang-benang air liurnya. Sedangkan jenis lain yaitu Metisa plana merupakan jenis paling merugikan, berwarna coklat kemerahan dengan panjang 12 mm. Dan yang terakhir merupakan hama tikus. Hama tikus ini sangat merugikan pada tanaman kelapa sawit karena menyerang bagian pucuk yang menyebabkan kematian tanaman hingga mencapai 20% dan menurunkan kualitas buah serta populasi serangga penyerbuk. Penyakit tanaman adalah gangguan pada tanaman yang diakibatkan oleh organisme patogen sehingga menyebabkan tanaman tersebut tidak dapat tumbuh dengan normal. Berikut adalah beberapa contoh penyakit tanaman yang menyerang kelapa sawit. Selain hama, penyakit pun dapat menjadi kendala pada penanaman kelapa sawit. Secara umum, penyakit di tanaman kelapa sawit ada 2 macam, yaitu penyakit non-infeksi tanaman kelapa sawit. Penyakit ini biasanya diakibatkan karena adanya kelainan genetis. Selanjutnya adalah penyakit infeksi tanaman kelapa sawit. Penyakit ini disebabkan karena adanya patogen yang menginfeksi tanaman kelapa sawit. Penyakit non-infeksi yang biasa ditemukan pada tanaman kelapa sawit diantaranya yaitu penyakit tajuk atau crown disease. Gejala awal terlihat pada tahapan pembibitan utama yakni 4-12 tahun dan semakin jelas pada tanaman TBM1 dan TBM2. Gejala atau tanda-tanda serangan diketahui dengan munculnya pelepah yang tidak membuka sempurna dan bengkok ke bawah pada pertengahan pelepah, serta jaringan anak daun dan lidi yang hancur. Nah, pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara melakukan seleksi bibit dengan sebaik-baiknya pada saat proses pembibitan, pemangkasan pelepah yang telah terserang penyakit. Pada beberapa kasus, cara ini berhasil membuat tanaman menjadi normal kembali. Jika tanaman tidak membaik ke pertumbuhan normal pada umur 2 tahun, sebaiknya dilakukan penyisipan atau penggantian tanaman dengan bibit yang normal. Selanjutnya, jenis penyakit infeksi tanaman kelapa sawit. Penyakit bercak kuning. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Culvularia sp yang menyebabkan timbulnya bercak-bercak kuning pada daun. Gejala penyakit ini terdapat pada seluruh pelepah secara merata. Beberapa kasus berat mempengaruhi produksi 0-60% dibandingkan dengan pohon yang normal. Apabila terdapat bibit dengan gejala ini, sebaiknya tidak ditanam di lapangan.
penyakit yang ditemukan pada fase kecambah. Penyakit ini ditandai dengan munculnya miselium atau benang-benang jamur berwarna putih yang tumbuh pada permukaan cangkang kecambah. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan merendam kecambah dengan fungisida selama 15 menit. Selanjutnya, penyakit yang ditemukan pada fase pembibitan. Penyakit akar atau blast disease. Penyakit akar menyebabkan tanaman tumbuh abnormal dan lemah serta daun tanaman menjadi berwarna kuning. Penyakit akar ini disebabkan oleh jamur seperti Pythium sp dan Rhizoctonia lamellifera. Pengendalian penyakit akar ini dapat dilakukan dengan menggunakan tanah pengisi polybag yang bebas dari penyakit, sanitasi bibit sakit, serta dapat menggunakan fungisida sistemik. Penyakit bercak daun. Gejala penyakit ini adalah muncul bercak-bercak coklat yang tersebar secara merata sehingga membuat daun seperti kering atau klorosis. Pengendalian dapat dilakukan dengan memotong daun yang sakit, tidak terlambat memindahkan bibit, dan penyemprotan fungisida. Selanjutnya, penyakit yang ditemukan pada fase tanaman di lapangan. Penyakit busuk pangkal batang. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Ganoderma sp. Gejala utama penyakit ini adalah munculnya daun tombak. Ditemukannya tubuh buah Ganoderma bodinense, terhambatnya pertumbuhan warna daun menjadi hijau pucat dan busuk pada batang tanaman, serta diikuti dengan tumbangnya pohon. Nah, teman-teman semua, untuk menekan pertumbuhan dan penyebaran penyakit Ganoderma ini dapat dilakukan dengan cara sanitasi sumber inokulum atau memusnahkan tubuh buah yang terserang penyakit ini. Untuk tanaman baru, pada lokasi endemik Ganoderma dapat ditambahkan agen antagonis pada lubang tanam. Membuat parit isolasi mengelilingi pokok tanaman sawit yang terinfeksi Ganoderma sp sedalam 60-80 cm dengan jarak 1,5 sampai 2 meter dari pokok infeksi atau sesuai dengan lebar kanopi daun. Jenis penyakit selanjutnya adalah penyakit busuk tandan. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Marasmius palmivorus. Gejala yang muncul adalah terdapat miselium atau benang-benang jamur berwarna putih di antara buah masak atau pangkal pelepah daun. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi kelembaban udara dengan membuang semua buah dan bunga busuk, pemangkasan pelepah daun secara teratur, melaksanakan kastrasi dengan membuang semua produk generatif yaitu bunga jantan, bunga betina, dan seluruh buah yang berguna untuk mendukung pertumbuhan vegetatif kelapa sawit. Pengendalian secara kimiawi dilakukan dengan penyemprotan fungisida. Nah, penggunaan bahan kimia ini harus dibatasi karena dapat membahayakan binatang dan sumber air di sekitarnya. Oleh karena itu, pestisida hanya digunakan ketika waktu tertentu saja. Sekian video penjelasan hama penyakit dari kami. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa di lain waktu.